Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polda Sulawesi Tengah melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi dinamika perkembangan situasi global tahun 2026 di lapangan apel Mako Polda Sulteng. Apel dipimpin oleh Wakapolda Sulteng, Brigjen Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, dan dihadiri unsur Forkopimda, para pejabat utama Polda Sulteng, pimpinan instansi terkait, serta peserta apel gelar pasukan. Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah menggelar apel gelar pasukan dalam rangka antisipasi dinamika perkembangan situasi global tahun 2026 di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam amanatnya, Wakapolda Sulawesi Tengah Brigjen Pol Dr. Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf menyampaikan bahwa eskalasi konflik global antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel berpotensi memicu instabilitas nasional, termasuk kenaikan harga BBM, inflasi, penurunan daya beli masyarakat, hingga potensi pengangguran. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk menjelang peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang berpotensi diwarnai aksi unjuk rasa. Melalui apel ini, Polda Sulawesi Tengah memastikan kesiapan personel serta sarana-prasarana dalam menghadapi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, sekaligus memperkuat deteksi dini, patroli, dan sinergi bersama TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah Kombes Pol Joko Winarto menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya di media sosial, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas tetap aman, damai, dan kondusif di Sulawesi Tengah. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Saya Bribka Musdalifah melaporkan dari Polda Sulawesi Tengah. Polda Sumatera Selatan memperkuat komitmen pelayanan publik dan stabilitas keamanan wilayah melalui kegiatan Safari Jumat Menyapa Langsung atau Menyala. Kegiatan berlangsung di Masjid Fathul Akbar, Kota Palembang pada Jumat 24 April 2026. Pemirsa Polri TV, saya Bribda Sarli Puspitasari dari Bid Humas Polda Sumsel. Hari ini Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Samtana SIK MTCP menghadiri kegiatan Safari Jumat Menyala, Menyapa Langsung Polda Sumsel tahun 2026. Kegiatan didampingi oleh Dirbinmas, Kabid Humas Polda Sumsel, serta Wakapolrestabes dan Kapolsek Gandus Kota Palembang, bertempat di Masjid Fathul Akbar, Jalan Letu Karim Kadir, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Jumat 24 April 2026. Wakapolda Sumatera Selatan Brigjen Pol Roni Samtana memimpin langsung kegiatan ini sebagai implementasi program presisi Polri dalam mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, Wakapolda Sumsel didampingi sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, diantaranya Dirbinmas Kombes Pol Hari Purnomo, serta Kabid Humas Kombes Pol Nandang Mumin Wijaya. Safari Jumat Menyala bertujuan mempererat silaturahmi serta menunjukkan kehadiran Polri secara nyata di tengah masyarakat. Melalui kegiatan ini, Polda Sumsel membuka ruang dialog untuk menyerap aspirasi, keluhan, dan harapan masyarakat terkait pelayanan kepolisian serta situasi keamanan di lingkungan sekitar. Kegiatan ini menjadi sejalan dengan kebijakan Kapolri dalam mewujudkan Polri yang humanis, responsif, dan dekat dengan masyarakat. Dalam arahannya, Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Roni Samtana menekankan pentingnya peran masjid sebagai pusat pembinaan akhlak dan persatuan umat. Selain itu, Wakapolda juga memberikan perhatian khusus terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla yang menjadi isu prioritas nasional. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mumin Wijaya menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun kepercayaan publik melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Melalui kegiatan Safari Jumat Menyala, Polda Sumatera Selatan berharap hubungan harmonis antara kepolisian dan masyarakat semakin kuat. Dengan komunikasi yang baik dan kolaborasi yang berkelanjutan, stabilitas keamanan di wilayah Sumatera Selatan diyakini akan tetap terjaga secara optimal. Dari Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Divisi Humas Polri menegaskan komitmen untuk menindaklanjuti hasil audit kinerja dari Itwasum Polri tahun anggaran 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas serta kualitas kinerja kehumasan Polri. Taklimat akhir audit kinerja tahap 1 bidang perencanaan dan pengorganisasian digelar di Gedung Divisi Humas Polri Jakarta pada Kamis 30 April 2026. Yang turut dihadiri langsung oleh Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir bersama dengan Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri Brigjen Pol Ihsan Amin serta jajaran dan tim audit. Kadif Humas Polri Irjen Pol Joni Edison Isir menyampaikan audit kinerja menjadi instrumen penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program kerja. Selain itu, hasil audit diharapkan memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas kinerja kehumasan Polri. Secara khusus saya selaku Kepala Divhumas Polri ingin menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada kawan-kawan, ketua tim audit Itwasum dan rekan-rekan tim audit yang telah melaksanakan audit kinerja pada Divhumas Polri tahap pertama di aspek perencanaan dan pengorganisasian. Rekan-rekan semua tadi kita sudah mendengar dan menyimak yang disampaikan oleh Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2. Tolong juga bisa menjadi perhatian dan di follow up atau ditindaklanjuti hasil yang sudah dikonsultasikan ini. Jadi tolong secara sungguh-sungguh hal-hal yang sudah dikonsultasikan itu bisa ditindaklanjuti. Auditor Kepolisian Utama Tingkat 2 Itwasum Polri Brigjen Pol Ihsan Amin menjelaskan audit tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi, namun juga sebagai sarana pembinaan bagi satuan kerja. Hasil audit diharapkan dapat ditindaklanjuti untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, perkenalkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kembali dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kadif, beserta seluruh pejabat utama, serta rekan-rekan di Divhumas atas kerjasamanya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga pelaksanaan audit ini berjalan lancar. Pelaksanaan audit kinerja ini kami laporkan kepada Bapak Kadif. Tidak lain dan tidak bukan adalah selaku APIP, kami harus memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kepatuhan, efisiensi, dan efektivitas mencapai tujuan organisasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja Polri. Semua itu dalam rangka peringatan dini dan dalam rangka efektivitas pelaksanaan manajemen kepolisian di tingkat Polri, khususnya di Divhumas, agar tata kelola penyelenggaraan tugas fungsi Polri berjalan dengan baik. Di akhir kegiatan dilakukan penandatanganan pernyataan hasil audit serta penyerahan PHA tabulasi hasil audit dari Itwasum Polri kepada Kadif Humas Polri. Dari hasil audit yang diberikan, Divisi Humas Polri akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit sebagai langkah peningkatan kinerja, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam mendukung tugas Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Baharsya, Andi Putra, Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.
Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Polda Sumatera Selatan melaksanakan pembekalan dan pelatihan keterampilan atau Latpram 2026 di Ballroom Hotel The Zuri, Palembang. Kegiatan ini resmi dibuka Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho dan diikuti 216 personel Polri serta PNS yang akan memasuki masa purna tugas. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Utama hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri serta channel siaran digital terserial 34 UHF. Saya Brigpol Intan Anansi bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam presisi. Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho SIK SHMH melaksanakan kegiatan pelatihan dan keterampilan Polri tahun anggaran 2026 serta penyerahan santunan resiko kematian khusus kepada ahli waris Nyonya Desima, istri almarhum Aibtu Fernando, Sihombing SHBA Polres Lahat. Latram 2026 menjadi bentuk kesiapan institusi dalam membekali personel agar mampu menghadapi masa pensiun secara mental, finansial, dan keterampilan secara menyeluruh. Materi yang diberikan meliputi jaminan sosial, pengelolaan keuangan, serta strategi menjalani masa pensiun yang produktif dan mandiri. Salah satu sesi inspiratif disampaikan oleh Ibda Dodi Permana, penerima penghargaan Kalpataru tahun 2022, yang memberikan motivasi kepada peserta agar tetap produktif dan sukses setelah purna tugas. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho juga menyerahkan santunan secara simbolis kepada keluarga personel Polri dari Polres Lahat yang gugur saat bertugas, serta memberikan plakat penghargaan kepada para narasumber dan mitra. Kapolda menegaskan pensiun bukan akhir dari pengabdian, melainkan awal dari fase kehidupan yang baru dan harus dipersiapkan dengan baik. Polda Sumsel berkomitmen untuk terus melaksanakan program Latram secara berkelanjutan sebagai wujud pembinaan personel yang humanis, profesional, dan berorientasi pada masa depan. Dari Humas Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV.